Saat ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang judul presentasi kami, yaitu teknik konseling Kristen secara praktis dalam pembimbingan masalah keluarga. Nah, definisi istilah konseling secara umum yaitu konseling adalah hubungan timbal balik antar individu, yaitu konselor yang berusaha menolong atau membimbing, dan konseli atau pasangan konseli yang membutuhkan pengertian untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya menurut pandangan Dr. Gary R. Colinis. Nah, ada 4 hal yang paling dasar dalam pelayanan konseling, yaitu yang pertama, konselor menyingkirkan urusan sendiri sementara dan menjadi sungguh hadir untuk konsili dengan maksud memperhatikan situasi konsili 100%. 2. Konselor mendengarkan konsili secara baik sambil menunjukkan pengertian dan empatinya dengan cara yang dapat dirasakan konsili. Yang ketiga, konselor menerima dan menghargai konseli sebagai individu yang unik. Yang keempat, perbuatan yang keempat adalah suatu hal negatif yang harus selalu dihadiri konselor. Konselor yang beretika akan merahasiakan hal pribadi konseli yang dibuat pada jam konseli. Nah, ada etika konseli keluarga tentunya, yaitu apa? Dalam melaksanakan konselingnya, seorang konselor Kristen harus memperhatikan rambu-rambu atau patokan-patokan atau yang secara teori disebut sebagai etika konseling Kristen. Nah, ada kepentingan menjaga rahasia konseli. Apa itu? Yaitu sangat penting supaya konselor berusaha menjaga hal-hal pribadi konseli atau pasangan disharingkan dalam seisi konseli supaya mereka merasa aman untuk berbicara secara terbuka. Hal pribadi konseli atau pasangan tidak boleh dibuka kepada orang lain, termasuk kalau hamba Tuhan pernah memakai contoh sebagai ilustrasi dalam khotbahnya. Tetapi kalau muncul dalam seisi konselinya informasi tentang suatu hal yang bahaya, misalnya informasi tentang pelecehan seksual anak mereka, konselor harus berusaha melindungi anak yang tidak berdaya itu, walaupun mungkin dia harus melibatkan orang seisi konseli supaya mereka merasa aman untuk berbicara secara terbuka. Hal pribadi konseli atau pasangan tidak boleh dibuka kepada orang lain, termasuk kalau hamba Tuhan pernah memakai contoh sebagai ilustrasi dalam khotbahnya. Tetapi kalau muncul dalam seisi konselinya informasi tentang suatu hal yang bahaya, misalnya informasi tentang pelecehan seksual anak mereka, konselor harus berusaha melindungi anak yang tidak berdaya itu, walaupun mungkin dia harus melibatkan orang lain yang bisa menolong. Waktu mulai berbicara dalam sesi konseli, konselor tidak memberitahukan konseli mengenai etika sebagai konselor. Kalau perlu melibatkan orang lain, tentulah dia akan memberitahukan mereka sebelumnya etika konselor Kristen mengenai batas hubungan dengan konseli lawan jenis kelamin. Kalau konselor melayani satu konseli yang lawan jenis kelaminnya dari konselor, dia harus mengambil tindakan bijaksana untuk mencegahkan kemungkinan hubungan romantis atau lebih lagi berhubungan seksual dengan konseli itu. Yang berikut, etika menyimpan rahasia waktu konseling pasangan suami istri. Nah, seperti informasi di atas, waktu konselor hamba Tuhan mulai pelayanan konseli rumah tangga, dia perlu menjelaskan batas-batas untuk menyimpan rahasia. Tetapi kalau konselor mengadakan satu sesi dengan salah satu dari pasangan itu, ada perbedaan mengadakan satu sesi dengan salah satu dari pasangan itu. Ada perbedaan pendapat di antara konselor tentang apakah semua hal yang dibuka kepada konselor oleh satu pasangan dengan harus secara otomatis dibuka oleh konselor kepada partnernya itu. Ada
Satu, semua akan dibuka kepada partnernya. Dua, semua akan dirahasiakan seperti konselor individu. Tiga, mungkin sebagian bisa dirahasiakan dulu oleh konselor kalau sangat diperlukan, tetapi tidak selalu bisa dijamin. Ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh konselor tentang kemungkinan merahasiakan hal-hal di antara pasangan. Kadang-kadang menjadi tindakan efektif kalau konselor bertemu dengan masing-masing pasangan untuk satu sesi konseling pribadi masing-masing. Kadang-kadang pasangan merasa lebih aman untuk men-sharingkan hal antara pasangan. Kadang-kadang menjadi tindakan efektif kalau konselor bertemu dengan masing-masing pasangan untuk satu sesi konseling pribadi masing-masing. Kadang-kadang pasangan merasa lebih aman untuk men-sharingkan hal sensitif yang belum diketahui partnernya kalau bertemu secara kedua dengan konselor. Nah, berikut ada keterampilan dasar konseling yang dapat dipakai dalam konseling rumah tangga, yaitu memperhatikan dan menyediakan diri untuk hadir bagi pasangan suami istri, serta memberitahukan mereka bahwa konselor hamba Tuhan sudah berminat untuk secara aktif melibatkan diri dalam membantu usaha mereka untuk mencoba mengatasi masalah mereka juga. Konselor bisa secara sengaja memperhatikan komunikasi non-verbal pasangan masing-masing dalam sesi konseling, misalnya gerakan tubuhnya, ekspresi wajah, nada suara, tanda-tanda fisik bahwa salah satu pasangan mereka kurang enak, juga penampilan secara umum. Apakah mereka masing-masing merawat penampilan dengan baik atau ada tanda-tanda kurang rapi yang menjadi indikasi depresi antara lain. Yang berikut yaitu keterampilan mendengarkan. Nah, setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk dihargai dan dikasih. Salah satu cara untuk menunjukkan kasih kepada orang lain ialah dengan cara kita mendengarkan mereka. Kalau kita berusaha untuk sungguh-sungguh mendengarkan keadaan mereka masing-masing, mereka akan merasa dikasihi dan dihargai. Waktu melakukan konseling dengan suami istri, mereka masing-masing harus merasa bahwa perasaan-perasaan mereka didengar dengan baik oleh konselor atau mendominasi sesi konseling konselor. Keterampilan empati. Nah, empati adalah usaha konselor mendengarkan pasangan masing-masing secara berganti-gantian, mengerti situasi mereka dan berkomunikasi pengertian itu kepada mereka supaya mereka lebih mengerti situasi mereka, lalu kemudian bertindak berdasarkan informasi itu. Empati terjadi waktu itu berusaha menempatkan diri ke dalam situasi orang lain sehingga kita memahami apa yang sedang dihadapinya dan secara sengaja berusaha mengerti perasaan mengenai hal itu. Kadang-kadang perbuatan orang lain pada mulanya kelihatan tidak masuk akal, tetapi kalau konselor berusaha menempatkan diri dalam situasinya, dia akan lebih mengerti perasaannya. Memberitahukan empati konselor secara verbal sambil mendengarkan pasangan konselor merefleksikan kembali kepada mereka masing-masing secara verbal apa yang baru dikatakan mereka dengan memberitahukan empati. Pola konseling kognitif behavioral tahap 1 yaitu keadaan konseli atau pasangan. Tahap 2 menolong konseli atau pasangan mengembangkan suatu gambaran baru mengenai masa depannya. Tahap 3 perencanaan tindakan-tindakan praktis yang akan dilaksanakan konseli untuk mencapai tujuan. Tahap yang keempat melaksanakan tindakan perjuangan konseli dengan dukungan konselor. Yang berikut kita akan masuk pada cara memakai pola konseli kognitif behavioral. Apa itu? Tahap pertama yaitu keadaan pasangan sekarang. Nah, keadaan pasangan sekarang yaitu pada awal sesi konselor perkenalan dulu dengan pasangan suami istri, lalu memberi informasi tentang etikanya sebagai konselor untuk merahasiakan hal pribadi mereka. Jadi konselor memberikan satu SOP terhadap konseli tersebut
untuk supaya konseli atau konseli tersebut memahami ada aturan-aturan dalam memakai pola konseling kognitif behavioral ini, supaya setiap pembicaraan yang dibicarakan itu ada di dalam aturan konselor. Yang berikut tahap kedua, pasangan suami istri mengembangkan suatu gambaran baru mengenai masa depan hubungan mereka bersama. Jadi jika sudah berubah menjadi lebih baik dengan pertolongan konselor mereka, tawaran-menawar pendapat masing-masing mengenai perubahan-perubahan yang mereka ingin. Konselor mendengarkan pendapat mereka masing-masing dengan baik, memakai respon berempati serta pertanyaan. Jadi konselor memberikan satu pertanyaan serta empati untuk kepada pihak yang membutuhkan akan pertanyaan ini tersebut. Nah, ketiga, perencanaan tindakan-tindakan praktis yang akan dilaksanakan pasangan untuk mencapai tujuan mereka bersama dengan peranan konselor sebagai fasilitator. Konselor Kristen mengintegrasikan, menghubungkan prinsip dan kebenaran firman Tuhan ke dalam pelayanan konseling. Konselor Kristen mempunyai sumber pertolongan lebih dari konselor umum karena dia juga dapat memakai kebenaran firman Tuhan. Jadi seorang konselor memberikan konseling dengan landasan suatu firman Tuhan untuk supaya seorang yang dikonseling tersebut memahami, mengerti dan dapat paham dengan apa yang dibicarakan oleh seorang konselor tentang integrasikan, menghubungkan prinsip dan kebenaran firman Tuhan ke dalam pelayanan konseling. Konselor Kristen mempunyai sumber pertolongan lebih dari konselor umum karena dia juga dapat memakai kebenaran firman Tuhan. Jadi seorang konselor memberikan konseling dengan landasan suatu firman Tuhan untuk supaya seorang yang dikonseling tersebut memahami, mengerti dan paham dengan apa yang dibicarakan oleh seorang konselor tentang keluhan-keluhan atau solusi-solusi yang diberikan oleh konselor tersebut. Nah, ada contoh-contoh ayat yaitu Mazmur pasal 50 ayat 15, Yeremia 29 ayat 11, 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Yang berikut kita akan masuk pada prinsip-prinsip berkomunikasi baik, termasuk komunikasi di antara suami dan istri. Nah, 1, berusaha berempati. Jadi suami harus berempati. Empati terjadi waktu itu berusaha menempatkan diri ke dalam situasi orang lain sehingga kita lebih memahami apa yang sedang dihadapinya dan perasaan mengenai hal itu. Jadi seorang konselor harus berusaha menaruh empatinya kepada orang yang akan dikonselingnya, sehingga orang yang dikonseling merasa ada empati yang ia dapati di sana, dan lewat empati itu ada suatu jalan solusi yang ditemukan. Kedua, sengaja mendengarkan. Artinya ada kebutuhan kita manusia untuk dihargai dan dikasihi. Jadi ketika konselor mendengarkan apa yang dibicarakan oleh seorang konseli ini kepada seorang konselor mendengarkan, itu menunjuk sikap bahwa seorang konselor menghargai dan mengasihi akan konseli tersebut, sehingga seorang konseli tersebut ketika memberikan akan ungkapan masalahnya pribadinya kepada seorang konseli ini merasa dihargai, merasa dikasihi, dan merasa diterima oleh konselor tersebut. Ketiga, sengaja berusaha menyampaikan perasaan hatinya. Cara yang dipakai untuk menyampaikan pendapat dan perasaan dengan orang lain termasuk pasangan penting harus secara terbuka, tetapi juga dengan cara lemah lembut supaya mudah diterima oleh pasangannya. Yang berikut yaitu
Ada 5 kemungkinan cara berbeda untuk menyelesaikan konflik. Yang konflik ada yang kurang bijaksana dan ada yang lain yang lebih sehat. Yang pertama, mengundurkan diri. Apa itu mengundurkan diri? Yaitu suami atau istri menganggap bahwa tidak ada harapan bahwa bisa menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi secara baik. Lebih baik mundur dari konflik saja, tetapi konfliknya tidak diselesaikan dengan baik. Jadi dari hal-hal tersebut, yaitu kedua, menyerah, menang, dan berkompromi, menyelesaikan bersama, itu adalah sebuah cara berbeda untuk menyelesaikan konflik yang kurang bijaksana. Ada 6 prinsip untuk menyelesaikan konflik secara baik. Yang pertama, selesaikan konflik sedini mungkin, secepat mungkin. Dalam Efesus 4 ayat 6 berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sebaiknya orang yang sedang berkonflik langsung membahas perselisihan pada saat itu juga yang terjadi. Jadi harus memberikan pemberesan supaya terselesainya konflik yang pada saat itu terjadi. Kedua, hanya membicarakan satu masalah setiap kali. Artinya tidak mengkaitkan masalah-masalah yang sudah terjadi, tetapi masalah yang hanya terjadi pada saat itu. Ketiga, selesaikan masalah yang spesifik. Artinya selesaikan masalah yang secara baik. Keempat, menyerang masalahnya bukan menyerang pribadinya. Jadi menyerang masalahnya bukan untuk menyerang pribadinya. Artinya bukan kita membenci orangnya, tetapi menyelesaikan masalahnya untuk supaya kita dapat menerima satu sama yang lain dan memahami satu sama yang lain. 5, buang bomnya. Buang bomnya itu apa? Jangan menyimpan dendam dan marah sampai lama. Artinya jangan kita dendam, tetapi kita ungkapkan apa yang ada dalam hati kita kepada orang tersebut, supaya hati kita plong, hati kita itu bisa. Yang keenam, menjalin pengertian. Jadi kita harus memahami antara satu sama yang lain, agar lewat hal-hal ini yaitu dapat menyelesaikan konflik secara baik dan tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan yang berlarut-larut. Nah, ada prinsip penting, yaitu kalau orang tua mengadakan komunikasi yang baik dengan anak dari masalah kecil, sehingga anak senang sharing perasaan hatinya secara bebas dengan orang tuanya, nanti waktu anak masuk masa remaja, komunikasi yang baik dan amat penting itu dapat diteruskan. Berikut prinsip penting lain, yaitu prinsip penting kalau orang tua tidak berbicara berubah besar yang sungguh membingungkan anak remaja pada waktu sedang terjadi, yaitu prinsip-prinsip penting khusus kepada hamba Tuhan yang mempunyai anak remaja sendiri. Seiring juga anak hamba Tuhan merasa bahwa pelayanan orang tua diprioritaskan lebih tinggi daripada peranan mereka sebagai orang tuanya, remaja merasa dirinya kurang diperhatikan orang tua. Sangat penting supaya orang tua juga atau hamba Tuhan sengaja membagi waktu yang baik dan berkualitas kepada anak mereka, supaya anak-anaknya merasa diperhatikan dan disayangi. Nah, ini materi kami. Sekian dan terima kasih. Preview.